Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga malam ini sehat semua. Nama saya Agus. Saya punya sekelumit kisah yang indah. Sebelum memulai kisah ini, saya memperkenalkan diri. Saya bekerja di Komplek Mawar, di salah satu kota, sebagai penjaga rumah majikan saya, Pak Ronald namanya. Pak Ronald hanya datang dan menempatinya hanya hari libur saja. Sehingga setiap hari, saya tinggal sendiri di rumah Pak Ronald. Tugasku menjaga dan membersihkan rumah. Setiap pagi, saya melaksanakan kerja rutin saya, yaitu menyiram bunga di halaman. Di sebelah rumah Pak Ronald, namanya Pak Yudi. Pak Yudi sama dengan Pak Ronald, datang ke rumahnya hanya hari libur saja. Di rumah Pak Yudi, ada juga yang menjaga Tuti namanya, gadis remaja yang baru datang dari desa. Setiap pagi, saya sering melihat dia, Tuti sedang menyapu halaman. Terkadang kami saling melirik saja, malu-malu tapi sepertinya suka. Sepertinya Tuti masih masa puber, suka melirik cowok, termasuk saya. Wal, kok saya sepertinya JR ya? Pagi itu, saya berusaha menegur Tuti, sedang menyapu dek, kataku. Iya mas, kata Tuti. Pakaian Tuti agak tipil, sehingga terlihat lekuk tubuhnya yang seksi. Bila pria melihat, pasti jatuh hati. Kulit putih, muka oriental, mirip bintang Korea di TV. Setiap hari aku bertemu Tuti, walau hanya tegur sapa, Tuti sering mencuri pandang padaku. Saya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, saya naksir berat pada Tuti, tapi saya pikir, apa dia mau? Sore ini, saya pergi ke toko, mencari sabun dan sampo. Kebetulan, sampo dan sabun saya habis. Sepeda motor tuaku setia menemani. Pergilah saya minimarket, memang agak jauh dari tempat kerjaku. Saat mau kembali, aku jumpa dengan Tuti. Ternyata Tuti juga belanja di sini. Saya menunggu dia, siapa tahu dia mau bersama, ikut saya bonceng. Ternyata saya tidak bertepuk sebelah tangan. Tuti mau. Dia mulai naik motorku, tanpa sadar gunung kembar Tuti menempel di punggungku. Aduh, rasanya membuat jantungku terguncang hebat. Rasanya ingin berlama-lama dengannya. Motorku langsung tancap gas, menuju tempat kami kerja. Sampai di rumah tempat kerja Tuti, Tuti berkata, "Mas, terima kasih, Mas, saya bisa minta tolong. Air kran di kamar mandi rusak, bisa memperbaiki." "Oh, bisa," kataku. Kami pun bergegas masuk rumah. Rumahnya sepi, karena hanya Tuti yang menempati. Di kamar mandi saya berusaha memperbaiki. Tuti menunggu di bisiku. Ternyata kerasnya tembakan air muncrat ke kami. Kami berdua basah kuyup, tanpa sadar kami tertawa bersama. Baju Tuti basah kuyup, sehingga gunung kembarnya terlihat montok menggoda. Lekuk tubuhnya yang aduhai, sangat menggoda mataku. "Aduh, bajumu jadi basah, rambutmu basah, semua," kataku. "Ya apa-apa mas," kata Tuti sambil tertawa. Semakin cantik bila dia tertawa. Dari kejadian itu, saya dan Tuti semakin akrab. Tuti sering memberiku kue buatannya. Suatu hari Tuti datang tergesa-gesa ke tempatku kerja. "Ada apa Tut?" kataku. "Ada tikus kecil mas, masuk ke dalam kamarku." "Ih geli mas, tolong usir mas," kata Tuti. Kami bergegas masuk kamar Tuti. Tuti memegang tangan saya dengan erat, karena takut tikus. "Mana tikusnya dot?" kataku. "Dat itu mas, di balik lemari," kata Tuti. Tiba-tiba seekor tikus lari menuju kami. Dengan spontan Tuti melompat ke tubuhku, memeluk erat badanku. Tubuh yang mungil itu berpelukan denganku. "Terima kasih tikus," ucapku dalam hati. Tikus pun berlari meninggalkan kami. Tapi kami masih berpelukan. Tuti baru tersadar dan tersenyum malu. Kami saling bertatapan. Kenapa tiba-tiba tanganku memegang pundak Tuti, memandang wajahnya dan mencium bibirnya. Ternyata Tuti tidak menolaknya. Bahkan Tuti memejamkan matanya. Bibir mungil itu kulumat dengan bibirku. Kami asik bercumbu. Tanpa terasa aku dan Tuti sudah di atas tempat tidur Tuti. Permainan masih berlanjut. Semua lembar benang sudah jatuh di lantai. Permainan lebih seru. Kuda-kudaan dan rintihan kenikmatan Tuti
Di samping telingaku Suara desahan Tuti menambah semangatku. Keluar masuk pisangku lebih cepat. Lahirnya krok kami sama-sama lunglai. Sprei di tempat tidur berantakan. Tuti memelukku. Dia berkata ini baru pertama kali denganku. Kami segera memakai pakaian kami masing-masing. Ku kecup bibir Tuti yang mungil. Saya permisi kembali, aku balik dulu ya, kataku. Iya mas, kata Tuti. Sampai rumah Adu langsung mandi, masih terbayang wajah Tuti yang merintih kenikmatan. Malam ini aku tidak bisa tidur, entah kenapa pikiranku membayangkan Tuti, gadis mungil dengan gunung kembarnya yang montok. Aku hidupkan TV di ruang tamu, aku menonton siaran TV, walau saya kurang suka dengan siarannya. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba pintu depan ada yang mengatok. Ternyata gadis yang mungil dan seksi. Siapa lagi kalau bukan Tuti? Gerbangnya tadi tidak dikunci, makanya saya langsung masuk, kata Tuti. Ya ampun, saya lupa terima kasih Tut, kataku. Awas lo, nanti ada makin, kata Tuti. Malingnya ada di depanku, kataku. Ya maling hatiku. Tuti mencubit pinggangku dengan manja. Mas, besok bosku datang dengan anak istrinya, tapi lampu kamar bosku putus lampunya. Saya tadi kesini mas tidak ada, saya sudah beli bolanya. Tolong pasangkan ya, ayo. Ya, tunggu aku ambil tangga di belakang, kataku. Kami bergegas menuju kamarnya bos Tuti. Saya mulai naik tangga dan memasang bola lampunya. Sudah siap Tuan Putri, bola lampu sudah dipasang, kataku. Tuti tertawa sambil mencubit pinggangku. Saya merasa senang malam ini. Ternyata sampai depan pintu, Tuti menutup pintunya dan mengunci sambil tersenyum genite. Dia meraih tanganku, menyandarkan badannya di daun pintu. Kubelai rambut Tuti dan bibirku mendarat tepat di lehernya. Tuti memejamkan matanya. Kuangkat tubuh mungil Tuti, kubopong ke kamarnya. Pergumulan tidak terelakkan, semua benang terlucuti. Semua gaya kami coba dengan Tuti. Malam ini kami bercocok tanam 6 kali, sampai lemas. Kami tidur berpelukan dengan rasa puas. Tiba-tiba kami terlelap, tanpa sadar ayam jago sudah membangunkan kami. Itulah hari-hariku bersama Tuti. Sekarang saya menuju rumah bersalin. Tuti mau melahirkan, kami sudah menikah. Saya lupa tidak memberi undangan pada pemirsa. Hehehe. Agar pemirsa tahu, habis pertama kali kami melakukan hal yang tidak terpuji. Besoknya saya melamar Tuti. Kini kami sudah menikah dan sebentar lagi dapat monongan. Itulah kisahku dengan Tuti. Namun cerita ini hanya fiktif belaka. Bila ada kesamaan nama maupun kejadian ini bukan kesengajaan saya. Terima kasih, Nick Carter.